diskusi kami yaitu tentang APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salwa Zahra. Saya Sabila Yasara. Adapun beberapa anggota kami yang lain Yaitu Zikra Hilmia Febriatama, Kanzabila Putri Kurniawan, Rani Apriliani, dan Citra Kartika. Oke teman-teman, mari kita lihat penjelasan dari materi tentang APRA oleh beberapa anggota kelompok kami yang lain. Selamat menyaksikan. Latar APRA, pertemuan yang kita sebut sebagai konferensi meja bundar pada tahun 1949 di kota di Der Zaal, Belanda. Nah, berdasarkan hasil kesepakatan KMB, Belanda akhirnya harus mengakui kemerdekaan Indonesia yang saat itu sedang terbentuk Republik Indonesia Serikat dan akan dibentuk APRIS. Pertemuan KMB itu berhasil membuat kesepakatan seperti penyerahan kedaulatan kepada RIS serta pembentukan APRIS yang terdiri di TNI dan KNIL. TNI itu Tentara Negara Indonesia, KNIL merupakan tentara bentukan Belanda di mana isinya itu ada orang pribumi dari Indonesia juga. Jadi KNIL itu pro Belanda. Selain KNIL, tentara Belanda alias Koninklijke pun tidak suka dengan hasil kesepakatan KMB karena mereka ditarik dari Indonesia. Melihat situasi tersebut, Kapten Raymond, seorang komandan pasukan Belanda, menginisiasi persatuan KNIL dan KL menjadi Angkatan Perang Ratu Adil yang nantinya melakukan pemberontakan. Sebenarnya apa sih penyebab pemberontakan APRA? Pada dasarnya, orang yang ikut serta dalam keanggotaan APRA itu tentara yang tidak ingin tergabung dalam APRIS, serta ingin mempertahankan bentuk federal negara serikat. Pemberontakan APRA terjadi pada masa ketika Indonesia berbentuk serikat, di mana ada negara bagian di Indonesia bernama Negara Pasundan, sekarang DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, dan Banten. Sebuah negara yang didirikan oleh Belanda dan punya angkatan perang Pasundan. Namun, dengan dibentuknya APRIS, maka semua tentara harus bersatu menjadi satu kesatuan. Permohonan pengakuan Angkatan Perang Pasundan pun ditolak oleh pemerintah pusat. Jadi, sebenarnya ada banyak sekali kepentingan yang terjadi dari yang tidak mau ikutin tentara nasional, serta ingin punya negara bagian sendiri. Kepentingan ini kemudian menimbulkan pemberontakan. Pemberontakan APRA di Jawa Barat pada tahun 1950 mempunyai tujuan utama untuk melakukan kudeta terhadap pemerintah Republik Indonesia, merencanakan pembubaran kabinet, serta membunuh para petinggi pemerintah di Indonesia di Jakarta. Serem banget ya, itulah mengapa APRA dianggap sebagai gerakan pemberontakan yang mengerikan. Para anggotanya ingin merebut kekuasaan yang ada agar bisa melancarkan kepentingan mereka. Siapa saja sih tokoh penting pemberontakan APRA? Nah, tentunya dari pembahasan sebelumnya bisa dikatakan bahwa dalang dari pemberontakan APRA adalah Raymond Westerling selaku ketua APRA. Namun, mantan Kapten Knil tersebut tidak bisa dianggap sebagai satu-satunya dalang pemberontakan tersebut. Ada pula sosok orang Indonesia yang lekat dengan kelompok pemberontakan ini. Pemberontakan APRA dipimpin oleh Raymond Westerling yang sebelumnya dikenal sebagai pemimpin pembantaian Westerling pada 1946 sampai 1947 di Sulawesi Selatan. Diperkirakan peristiwa tersebut memakan 40.000 korban. Westerling ingin mempertahankan keberadaan negara Pasundan yang didirikan di Belanda. Apalagi saat itu Westerling sudah menetap di sana. Selain itu, ia juga tidak mau bersatu dengan APRIS. Nah, anggota APRA itu banyak yang sebenarnya bekas prajurit Knil. Otomatis banyak juga orang Indonesia yang ikut berperan. Contohnya seperti Sultan Hamid II dan Anwar Cokroaminoto. Sepanjang hidupnya, Sultan Hamid II sebenarnya berkontribusi untuk Indonesia, seperti membuat lambang negara Indonesia. Sempat ragu, ia pada akhirnya setuju ketika diajak oleh Westerling untuk ikut menjadi bagian APRA karena ingin mempertahankan bentuk negara federal dan mendapatkan jabatan tinggi.
Ia digadang sebagai otak pemberontakan dan pada akhirnya ditangkap. Selain Sultan Hamid II, ada juga Anwar Cokroaminoto yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Pasundan ketiga selama kurang dari sebulan. Anwar sempat diduga mendukung gerakan kudeta APRA. Berbeda dengan Sultan Hamid II, ia tidak ditangkap, pada akhirnya dibebaskan. Nah, bagaimana sih kronologi pemberontakan APRA? Untuk kronologinya, APRA berdiri pada 15 Januari 1949 dengan anggota sebagian besar merupakan tentara Unyil dan ada juga tentara dari DITII. Kalau dilihat-lihat lagi, unik juga ya namanya APRA. Nah, usut punya usut, Westerling mengambil nama Ratu Adil dari ramalan Jayabaya yang konon merupakan sosok pemimpin pedalih Turki yang akan membawa keadilan dan kedamaian. Dalam mitologi Jawa, Ratu Adil juga dideskripsikan sebagai sosok penyelamat yang membawa kesejahteraan di Jawa. Oleh karena itu, Westerling yang kebetulan lahir di Turki mengambil nama tersebut agar APRA terkesan sebagai penyelamat untuk Jawa. Selanjutnya, pada tanggal 5 Januari 1950, ada sebuah ultimatum dari Westerling yang dikirimkan ke pemerintah pusat. Isinya permintaan agar RIS atau Republik Indonesia Serikat mengakui negara bagian Pasundan. Tentu saja permintaan tersebut tidak dipenuhi karena nggak sesuai dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat. Kabarnya, masih pada 5 Januari 1950, Westerling juga berusaha membunuh 7 orang penting di Bandung, baik dari militer maupun sipil. Namun, rencana pemberian racun gagal karena ketujuh orang tersebut sudah mengetahui rencana tersebut terlebih dahulu. Terima kasih. Melihat pembuat onar tersebut, Dr. Andes Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri memerintahkan penangkapan Westerling pada 10 Januari 1950. Namun Westerling tidak tertangkap. Kemudian pada 23 Januari 1950, Westerling berusaha mengkudeta Bandung dengan keji. Pasukannya menembak mati siapapun yang berseragam TNI. Pemberontakan APRA di Bandung berkaitan dengan mulainya pembubaran negara bagian yang dibentuk Belanda di Republik Indonesia Serikat untuk menjadi Kesatuan Republik Indonesia. Puluhan tentara TNI yang tidak siap menerima serangan tiba-tiba tersebut gugur, termasuk Letnan Kolonel Lembong yang saat itu kebetulan sedang mengunjungi markas besar divisi Siliwangi. Pada awalnya, APRA berhasil menguasai markas besar divisi Siliwangi, namun pada akhirnya APRA kehabisan peluru. Di hari yang sama, ada percobaan kudeta di Jakarta yang dilakukan oleh anggota APRA. Namun, tidak terjadi karena bala bantuan pasukan yang tidak kunjung muncul. Jadi, pemberontakan APRA terjadi di Jakarta dan Bandung. Lantas, bagaimana akhir pemberontakan APRA? Pada akhirnya, pemerintah Indonesia ikut turun tangan agar penyelesaian pemberontakan APRA dapat terjadi dengan mengerahkan kekuatan militer dan melakukan perundingan dengan pihak Belanda untuk menekan Westerling. Lebih jelasnya, terdapat operasi militer yang dilakukan untuk menumpas pemberontakan APRA dilakukan oleh pihak TNI dengan tujuan menangkap Westerling dan Sultan Hamid II pada tanggal 24 Januari 1950. Selain itu, Dr. Andes Muhammad Hatta juga melakukan perundingan dengan Komisaris Tinggi Belanda untuk menekan Westerling. Pada tanggal 5 April 1950, Sultan Hamid II berhasil ditangkap, diadili, dan kemudian dipenjara. Sedangkan Westerling berhasil kabur ke Singapura. Hilangnya sosok pemimpin APRA membuat kelompok tersebut menjadi tersebar dan bisa dibilang bubar. Walau pada akhirnya pemberontakan berakhir, dampak langsung dari terjadinya pemberontakan APRA tetap tak terlupakan. Seperti banyaknya anggota TNI yang gugur, serta betapa mencekamnya suasana Bandung saat itu. Apa sih dampak dari APRA itu? Akibatnya,
Penyerangan tersebut sebanyak 94 TNI dari Divisi Siliwangi, termasuk Letnan Kolonel Lembong tewas. Pemberontakan ini juga berpengaruh kepada kondisi keuangan negara dan keamanan rakyat. Walau begitu, dampak positif dari APRA yaitu adanya peningkatan rasa saling memiliki, persatuan dan kesatuan dari seluruh masyarakat Indonesia juga kembali muncul akibat peristiwa tersebut. Terima kasih. 23 Januari 1950, sekitar pukul 10 pagi, warga kota Bandung digemparkan oleh satu peristiwa genting. Teror bersenjata tiba-tiba saja terjadi. Suara tembakan menyalak di berbagai penjuru kota. Mayat-mayat berlumuran darah terbujur kaku di jalan-jalan utama di kota Bandung. 94 pasukan TNI dan belasan warga sipil gugur dalam peristiwa ini. Aksi teror yang menjadi puncak dari sekian banyaknya peristiwa di masa revolusi kemerdekaan. Peristiwa yang menantang dan mengancam kedaulatan bangsa Indonesia yang masih berumur teramat muda. Raymond Westerling yang merupakan komandan pasukan Belanda adalah dalang dari milisi APRA yang kepanjangannya adalah Angkatan Perang Ratu Adil. Nama milisi ini berasal dari bagian kitab Ramalan Jawa Kuno, yaitu Ramalan Joyoboyo, yang meramalkan kedatangan seorang Ratu Adil yang merupakan keturunan Turki. Karena mempunyai warisan darah campuran Turki, Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. Tirani sendiri adalah seorang yang memegang suatu bentuk pemerintahan dengan kepentingan pribadi. Aksi itu ia rancang untuk menyerang dua kota besar, yaitu Bandung dan Jakarta. Westerling juga berusaha untuk meminta perhatian rakyat supaya memihaknya dalam memberontak pemerintahan RIS. Dan ia ingin mempertahankan adanya negara-negara federal untuk melawan kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta. Maka dari itu, ia memimpin dengan menggalang kekuatan orang-orang anti-republik. Di antaranya adalah mantan gerilyawan Republik, Knil yang telah dimobilisasi, dan tentara kerajaan Belanda. Tahun 1950, APRA telah berevolusi dari serangkaian unit pertahanan diri pedesaan menjadi kekuatan tempur berjumlah 2.000 orang. Pada 5 Januari 1950, Westerling mengirim ultimatum ke pemerintah RIS supaya mengakui negara bagian Pasundan sekaligus APRA sebagai tentara Pasundan. Westerling berniat melakukan kudeta karena dilatar belakangi oleh ketidakpuasan hasil putusan KMB atau Konferensi Meja Bundar pada Agustus 1949 yang isinya 1. Tentara KNIL akan dibubarkan dan dimasukkan ke dalam kesatuan TNI. 2. Kerajaan Belanda akan menarik pasukan KNIL dari Indonesia. Maka dari itu, pada tanggal 23 Januari 1950, APRA meluncurkan kudeta dengan dibantu Sultan Pontianak, yaitu Sultan Hamid II. Untuk sementara, mereka berhasil menduduki Bandung, namun ternyata mereka gagal untuk menduduki Jakarta dan Blora, karena pasukan yang diperintahnya tidak mau membantu dia. Kegagalan kudeta ini menyebabkan Westerling terpaksa melarikan diri ke Belanda. Tanpa adanya pemimpin yang kuat, APRA akhirnya berhenti berfungsi pada Februari 1950. Tindakan APRA tersebut pada akhirnya menyebabkan penahanan Sultan Hamid II dan mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat pada tanggal 17 Agustus 1950, serta mengubah Indonesia menjadi negara kesatuan yang didominasi oleh pemerintahan pusat di Jakarta. Di balik semua itu, APRA hanyalah janji palsu untuk mengadu domba rakyat Indonesia sekaligus mimpi kosong orang Belanda yang ingin menguasai bangsa Indonesia. Nah, itu dia teman-teman penjelasan
Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum.